Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofan.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasi, kita kembali berjumpa di program Khidmat Ramadan. Dan hari ini Putri sudah bersama dengan Ustadz Budi Setiawan. Selamat sore Ustadz. Selamat sore Mbak Putri. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan Ustadz Budi Setiawan yang tentunya pembahasan hari ini bertemakan Ramadan, bulan penuh pembekalan. Emangnya kita mau kemana sahabat Rasi kira-kira ya? Harus ada pembekalan dulu. Nah, Ustadz, ngomongin soal Ramadan bulan pembekalan. Nah, kira-kira apa aja sih Ustadz kalau misalkan bulan Ramadan itu yang harus kita persiapkan dan pembekalan buat apa dulu juga nih Ustadz ya? Betul. Silahkan Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Putri, sahabat Raji yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu, mari saya mengajak untuk senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya yang luar biasa pada diri kita, dan sesungguhnya anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita setelah keimanan adalah Allah mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Pada saat Allah SWT sudah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, tentu kita akan berusaha menggunakan waktu, kesempatan yang telah diberikan oleh Allah SWT ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan insya Allah pada hari ini kita sudah masuk hari yang ke-6 atau ada yang sudah hari yang ke-7. Mbak Putri ada berapa ini? Ini masih full, Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, ya. Ada yang 6, ada yang 7. Ini kalau saya hari ke-6 sih. Hari ke-6. Nggih. Sama berarti. Alhamdulillah. Iya. Baik, sesuai dengan tema yang tadi disampaikan oleh Mbak Putri pada sore hari ini, kita akan sama-sama mengkaji, membahas terkait dengan masih seputar Ramadan. Dan sebenarnya materi ini saya yakin juga sudah sering disampaikan oleh Ustadz Kiai yang ada di desa-desa atau di kota-kota pada saat menjelang atau pada saat masuk bulan suci Ramadan. Tapi tidak ada salahnya karena ada ayat surat Az-Zariyat ayat 55, Allah Subhanahu wa taala menerangkan itu, wadkuruni adkurkum. Ya, bagaimana kita untuk senantiasa memberikan ingatan kepada orang-orang mukmin, karena orang mukmin itu butuh untuk senantiasa diberikan ingatan. Terkait dengan Ramadan, bulan pembekalan, tadi benar, pembekalan apa? Iya, ini dulu. Pembekalannya adalah tentunya karena nuansa Ramadannya adalah nuansa ibadah, maka tentunya pembekalan di sini adalah pembekalan terkait dengan pembekalan rohani. Ya. Pembekalan rohani kita. Ya, kalau kita oncai ya, sebenarnya manusia itu ada 3 potensi. Wah, yang pertama itu terkait dengan potensi fisik jasmani. Bekalnya adalah ya tentunya dengan makanan yang bergizi, yang seimbang, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup. Ini tentu adalah merupakan pembekalan untuk yang fisik atau jasmani pada diri manusia. Yang kedua adalah pembekalan akal. Apa itu pembekalannya? Tentu adalah dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Jadi jangan sampai kita tidak tolabul ilmi, ya, tidak menuntut ilmu, ya. Walau ilmu tidak harus diperoleh di lembaga-lembaga formal, non formal juga, informal juga, dan ilmu itu tidak terbatas pada usia, ya. Sampai sepanjang hayat kita hendaknya kita menuntut ilmu, ya, ilmu yang tentunya kita harapkan bermanfaat pada diri kita dan juga bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Nah, yang ketiga, potensi yang manusia miliki adalah terkait dengan potensi ruh, ya, rohani. Bekalnya apa? Bekalnya adalah dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibadah di sini adalah ibadah yang terkait dengan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, ya.
Sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak bekal-bekal yang bisa kita dapatkan, kita peroleh dan kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan ini. Ya, paling tidak ini ada 7 bekal, mudah-mudahan waktunya nanti nutut. Ya, 7 bekal itu yang pertama adalah bekal yang terkait dengan siam. Karena Al-Quran pun ya Mbak Putri dan sahabat Rasi ini memerintahkan untuk kita itu melakukan atau mencari bekal sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Di pertengahan ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tasawwadu fa inna khairat zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekalah karena sebaik-baik bekal khairat zati taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni, bertakwalah kepadaku ya ulil albab, wahai orang-orang yang punya akal sehat. Jadi Allah yang memerintahkan kita untuk berbekal, dan sebaik-baik bekal dalam kehidupan ini adalah bekal takwa. Bekal takwa ini bisa kita peroleh paling banyak adalah di bulan suci Ramadan. Ya, paling banyak kita bisa peroleh di bulan suci Ramadan. Ada 7 paling tidak di sini. Yang pertama adalah bekal tadi terkait dengan siam. Puasa ya Ustaz. Terkait dengan puasa. Ya. Ini adalah membekali diri kita untuk bagaimana meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita usahakan puasa kita adalah puasa yang sempurna, tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, ya, menahan emosi kita, menahan lisan kita dan seterusnya. Ini bekal yang pertama, ya, tasawud namanya, ya. Wa tasawwadu, kemudian diambil kata tasawud ini artinya adalah bekal, pembekalan. Tasawud bisyam, membekali diri dengan puasa. Yang kedua adalah tasawud bil qiyam. Membekali diri dengan qiyam ini adalah melaksanakan sholat malam. Ya, sholat malam. Sebagaimana dalam Ramadan yang sering kita lakukan, sahabat Rasi, sholat malam di sini adalah sholat tarawih. Ya, sholat tarawih yang hendaknya senantiasa kita laksanakan. Syukur kalau kita bisa melaksanakannya di masjid secara berjamaah, ikut imam sampai dengan sholat witir. Ada seorang ahli hadis, ya Mbak Putri dan sahabat Rasi, ahli hadis yang hidup kurang lebih tahun 736 Hijriah, ya. Beliau berasal dari Baghdad, ya, namanya adalah Imam Ibnu Rajab. Imam Ibnu Rajab ini mengatakan begini, ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap mukmin pada bulan Ramadan menghadapi 2 jihad. Kadang kita ini Mbak Putri ya, dengar kata jihad itu kok keras perang gitu ya Pak Ustadz ya. Perang seperti perang ya nyandi gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Makna jihad sesungguhnya adalah bersungguh-sungguh sebenarnya. Di sini Imam Ibnu Rajab menyampaikan, ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap mukmin pada bulan Ramadan menghadapi 2 jihad. Yang pertama apa? Jihad pada siang hari dengan melakukan siam, ya, dengan melakukan puasa. Dan jihad pada malam hari dengan melakukan qiyam, ya, dengan melakukan qiyam Ramadan. Jika dua jihad ini digabung, kemudian dilaksanakan secara sempurna, terpenuhi hak-haknya, maka Allah SWT akan memberikan pahala tanpa batas. Pahala yang sempurna, yang mana pahala itu tanpa batas nilainya. Jadi sangat besar, Mbak. Sampai-sampai diceritakan mizannya Allah itu tidak mampu memikul atau menakar satu amalan dari 3 amalan ini, karena saking besarnya pahala. Subhanallah. Ya. Salah satunya apa? Puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan itu kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya gede sampai-sampai mizannya Allah
Padahal misalnya Allah itu seluas langit dan bumi. Itu nggak mampu menampung, hampir-hampir nggak mampu menampung timbangan, karena saking besarnya pahala. Nggih. Yang dua apa? Yang dua itu adalah yang suka memberikan maaf, yang ketiga sabar. Jika tiga ini bisa kita lakukan, ya subhanallah, nilainya pahala yang diperoleh luar biasa banyak. Ya. Jadi mari di Ramadan ini kita bekali yang pertama terkait dengan puasa kita. Kenapa disebut jihad? Karena kita tahu ya pada siang hari ya, kita akan menahan lapar dan dahaga. Apalagi sekarang yang anak-anak sekolah Mbak ya, mulai SD sampai dengan SMA, SMK kan dapat MBG. Betul, Walaupun bentuknya itu kering atau makanan yang nanti bisa dimakan di sore atau di malam hari, tapi kan tetap menggiurkan kan. Betul sekali. Apapun makanan kalau sudah siang hari itu rasanya enak ya. Betul. Semuanya Apalagi ini kan kalau MBG sudah ada wujudnya Ustadz. Apalagi kalau misalkan lagi buka sosial media, waduh itu pas wayai makanan semua. Itu sangat semua. menggiurkan. Menggiurkan betul. Pinggir-pinggir jalan itu jualan apapun pengennya kan kita beli semua. Iya Ustadz. Ya, jadi ini untuk menahan diri kita, tidak hanya menahan lapar dan dahaga pada siang hari, ya, tapi bagaimana kita menahan emosi kita, ya, yang mungkin awalnya itu gampang atau mudah marah menjadi tidak mudah marah. Pada saat mau marah, mau emosi, saya lagi puasa. Dan demikian pula yang paling berat apa? Menahan lisan. Wah, Survei membuktikan yang paling susah menahan lisan itu antara cowok dengan cewek lebih banyak kan mana? Wah, saya tahu itu kaum saya itu Ustadz ya. Yang paling tidak bisa menahan lisan adalah memang kebanyakan adalah wanita, kebanyakan Mbak ya. Ya, tapi setuju Mbak ya jenengan? Setuju, orang saya baru ini beli apa di warung ya. Kalau cewek ketemu sama cewek Ustadz, susah kebiasaan sebelum Ramadan ini dihilangkan. Iya. Dan memang ya itulah memang apa ya, ya sudah menjadi fitrah wanita. Ya. Laki-laki 10 dengan wanita 2 itu lebih ramai wanita yang 2. Betul sekali. Jadi kita bagaimana bisa menahan lisan kita sehingga jangan sampai puasa yang kita kerjakan itu bernilai sia-sia, hanya menggugurkan kewajiban ibadah puasa di Ramadan tapi nggak dapatkan pahala. Jadi memang siang itu bentuk jihadnya adalah puasa. Kalau malam bentuk jihadnya adalah qiyam Ramadan, sholat tarawih, apalagi kalau sholat tarawih imamnya itu kewalem, jumlahnya 20 sholat tarawih tutup dengan 3 witir. Waduh, itu perlu sebuah jihad kesabaran. Betul, kesabaran yang luar biasa. Mungkin pada saat malam-malam itu enaknya lihat TikTok, lihat IG, televisi, YouTube dan seterusnya. Harus ke masjid, ya, melaksanakan sholat malam, padahal dalam kondisi capek. Nanti di sepertiga malam terakhir sebelum sahur ya masih menyempatkan untuk sholat tahajud atau sholat hajat atau sholat taubat. Jadi memang malam hari juga merupakan bentuk dari jihad. Ya, tapi Allah sudah menyiapkan ganjaran pahala yang memang sudah sungguh luar biasa. Ya ini ya 2 bekal yang paling tidak kita bisa dapatkan di bulan Ramadan, siam, qiyam. Ya. Berikutnya Mbak Putri dan sahabat Rasi, yang ketiga ini adalah tasawuf bil Quran. Ya. Pembekalan kita dengan bagaimana mendekatkan diri kita intensif dengan Al-Quran, ya, berinteraksi intensif dengan Al-Quran. Ya, kita tidak mungkin bisa menyamai Imam Syafi'i yang mampu mengkhatamkan Al-Quran 60 kali khatam Quran selama Ramadan. Kita tidak mungkin bisa menyamai Imam Baihaqi yang mampu mengkhatamkan Al-Quran 40 kali dalam Ramadan. Tapi yang bisa kita mungkin lakukan adalah apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang namanya Qatadah. Qatadah radhiyallahu anhu ini pada bulan-bulan biasa di luar Ramadan ini mengkhatamkan Al-Quran itu 1 minggu sekali, Mbak. Waduh, 1 minggu sekali. Ya, Ustadz, ya, 1 minggu sekali sudah khatam. Nah, Mbak Putri biasanya berapa khatamnya? Waduh, itu berapa bulan?
Wah, itu ndak mesti Ustaz. 1 bulan aja belum tentu Belum bisa tentu, langsung ya. khatam loh. Kalau 1 bulan berarti 1 harinya 1 juz ya. Nggih. Ya. Imam Qatadah sahabat Nabi itu gitu. Di luar Ramadan 7 hari khatam. Pada saat masuk Ramadan, karena tahu namanya nilai yang didapat pada saat Al-Quran itu dibaca di bulan Ramadan bisa sampai 700 kali. Satu hurufnya kalau di hari bulan-bulan yang lainnya itu sampai 30 kali kebaikan, ya, 10 kali kebaikan. Di Ramadan itu bisa berlipat ganda yang sampai 700 satu huruf yang kita baca. Ya, saking pahamnya terkait dengan nilai bacaan Al-Quran yang dibaca, Qatadah ini pada saat masuk Ramadan khatamnya 3 hari sekali. Wow. Kalau 3 hari sekali berarti satu hari 10 juz. juz. Pada saat masuk 10 hari yang terakhir, karena di situ nanti akan ada Lailatul Qadar, Qatadah ini mampu mengkhatamkan Al-Quran setiap malam. Wah, 10. Jadi ada peningkatan nggak ya? Nggih. Ada peningkatan. Di luar Ramadan 1 minggu sekali, masuk Ramadan 3 hari sekali, 10 hari terakhir Ramadan 1 malam sekali khatam Quran. Waduh, itu memang ada perbedaan pahalanya kah Ustadz dari sebelum 10 hari Ya. terakhir Ramadan dengan 10 hari terakhir Ramadan Ustadz? Kalau pahalanya tetap sama, dibaca di bulan Ramadan, hanya di 10 hari yang terakhir itu barangkali pada saat ia membaca Al-Quran itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, kita membacanya saja di Ramadan kan sampai 700 kali. Pada saat bertepatan yang kita baca itu malam Lailatul Qadar, itu dilipat gandakan sampai lebih baik dari khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 83 hari, 83 tahun, 4 bulan, sekitar itu, 1000 bulan itu. Jadi luar biasa banyaknya. Kalau kita, kalau sahabat Qatadah itu paham, kan nggak tahu kan, 10 malam itu, malam yang Lailatul Qadar malam berapa kan nggak tahu. Apalagi yang ini Mbak ya. Lailatul Qadar kan munculnya di malam-malam ganjil. Nah kita kan awal Ramadannya nggak sama. Betul Ustaz. Ya, ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis. Ya. Tentunya malam ganjilnya ya juga nggak sama. Bagi kita ganjil, bagi saudara kita genap kan gitu. Ya makanya kita nggak tahu, ya ambil saja semuanya adalah malam ganjil. Sebagaimana Qatadah tadi, karena nggak tahu setiap malam Qatadah tadi mengkhatamkan Al-Quran. Kalau setiap malam mengkhatamkan Al-Quran kan berarti mesti ketemu dengan Lailatul Qadar, dan pada saat itu beliau dalam keadaan membaca Al-Quran yang sampai dengan 30 juz. Kita mungkin di sejarah belum pernah dibahas Mbak. Ada tokoh syarikat Islam, mungkin Mbak Putri kenal dengan Hos Cokroaminoto ya. Ya, Haji Umar Said Cokroaminoto. Beliau saat itu menjadi tokoh nasional, mungkin kalau nggak salah pendiri juga syarikat Islam. Beliau itu pada saat sakit, kan biasa kan karena tokoh ya, banyak yang menjenguk ke rumahnya, datang ke rumahnya jenguk. Satu ketika pada saat beliau ini dalam kondisi sakit, kondisi tidur kan biasa istri anak-anaknya kan menjaga. Ya menjaga. Dalam kondisi tidur itu tiba-tiba Hos Cokroaminoto ini membaca Al-Quran yang sangat fasih dalam kondisi tidur, mengigau Mbak. Igauannya itu membaca Al-Quran yang mana bacaan itu fasih, melebihi fasihnya pada saat kondisi terjaga. Wah itu luar biasa ya Ustadz, berarti sampai di bawah alam sadar nggak itu? Di bawah alam sadar. Pernah Mbak Putri ngigau baca Al-Quran? Tidak Ustaz, kalau saya ngigonya kayaknya makan atau nangis gitu, ketawa biasanya. Betul. Gitu. Ini malah kalau kita normalnya seperti itu ya. Ini ngigonya malah baca Al-Quran, subhanallah sekali. Dan keluarganya heran dan tidak berani membangunkan. Karena loh kok bacanya kok lebih merdu, lebih fasih pada saat dalam kondisi beliau terjaga. Jadi dibiarkan sampai selesai. Sampai kemudian beliau terjaga, bangun dari tidurnya. Nah, pada saat bangun dari tidur,
Hadz Cakrawinata itu ngomong ke keluarganya, tadi ada tamu yang kesini tidak. Nah kebetulan hari itu tidak ada satupun tamu yang datang ke rumah Hadz Cakrawinata. Okay. Hari-hari sebelumnya banyak yang datang, tapi pada hari itu tidak ada tamu. Ya, kemudian Hadz Cakrawinata mengatakan, sungguh tadi ada tamu istimewa, walaupun lewat mimpi. Siapa tamu istimewa itu? Rasulullah. Subhanallah, kok bisa ya? Jadi beliau itu kedatangan tamu istimewa, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, dan Rasulullah ingin mendengar bacaan Al-Quran dari Hadz Cakrawinata. Karena yang minta Nabi, maka Hadz Cakrawinata ini membaca dengan suara yang dimerdu-merdukan dan difasih-fasihkan. Wah, itu Ini tidak pernah ada dalam sejarah. Iya, kehidupan beliau yang memang luar biasa. Beliau tidak hanya sebagai tokoh pergerakan nasional, tapi beliau adalah dekat, ya, pemeluk agama yang taat, dekat dengan Al-Quran juga. Ini Hadz Cakrawinata. Wah, subhanallah. Ini tadi baru 3 dan sangat 3. menginspirasi, mulai dari ini pembekalannya luar biasa. Iya. Dari yang pertama berpuasa, kemudian sholat malam, Iya. yang terakhir membaca Al-Quran. Ya Ustadz ya, nanti masih ada kurang 4 lagi, Iya. sahabat Terasi ya. Dan nanti kita akan sambung lagi buat sahabat Terasi yang nanti ingin bertanya, tentunya boleh sekali langsung saja nanti WhatsApp di WA kita di 0811 3020906, dan jangan lupa untuk tonton visualnya Radio Rasi lewat aplikasi Express Radio. Rasi Media, Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Sahabat Terasi, kita kembali di Khidmat Ramadan masih bersama Putri dengan Ustadz Budi Setiawan, di mana hari ini membahas mengenai Ramadan, bulan pembekalan. Yang tadi sudah kita bahas mengenai pembekalan rohani, yaitu ada puasa, ada sholat malam, dan juga membaca Al-Quran. Ada 7 pembekalannya, kurang 4. Ustadz, monggo dilanjut, silakan. Ya, terima kasih Mbak Putri dan sahabat Terasi yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah kita bahas 3 pembekalan, sekarang kita masuk pembekalan yang keempat. Apa itu? Yaitu tasawuf atau pembekalan bin nawafil. Pembekalan dengan ibadah-ibadah sunnah. Ya, ibadah-ibadah sunnah. Apa ibadah-ibadah sunnah itu? Contohnya adalah ibadah sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Itu namanya sholat sunnah rawatib, bisa qobliyah, bisa ba'diyah. Rasulullah SAW memberikan satu kabar gembira, yang bisa mengerjakan sholat sunnah rawatib sehari 12 rakaat, maka akan dibuatkan satu istana di surga. Subhanallah. Ya. 12 rakaat sholat sunnah rawatib itu kalau dirinci, kalau kita mulainya isya ya, isya itu 2 rakaat ba'diyah isya, terus 2 rakaat qobliyah subuh, 4 Mbak ya, terus 4 rakaat qobliyah duhur, 4 qobliyah duhur, sudah 8, 2 rakaat ba'diyah duhur 10, terus 2 rakaat ba'diyah maghrib. Asarnya mboten ada? Asarnya nggak ada, tapi bukan berarti kita tidak ada sholat sunnah di situ. Biasanya sholat sunnahnya adalah qobliyah asar. Ya, qobliyah asar. Tapi yang 12 ini, yang asar tidak masuk. Ya. Kira-kira berat nggak mengerjakan ini, Mbak? Tidak sih sebenarnya, Ustaz. Tapi tergantung individu masing-masing. Tergantung individu. Biasanya yang berat itu malah yang duhur, Mbak. Karena 4 rakaat iya, tadi. ditambah nanti kalau mau setelahnya masih ada nih. Setelahnya masih ada. Ya. Ini sholat-sholat sunnah ini diusahakan di Ramadan ini untuk bekal rohani kita, karena ibadah wajib itu dilipat gandakan pahalanya. Ibadah sunnah
nilainya setara dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Subhanallah, Ya, jadi benar-benar kita- dilipat dilipat gandakan. Jadi Jadi- diusahakan salat sunnah, ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah kita lakukan. Hmm. Yang mungkin belum terbiasa sholat duha, Mhm. usahakan bisa mengerjakan sholat duha, Oke. walaupun hanya 2 rakaat. Mhm. Ya, terus ibadah-ibadah yang lain. Mhm. Ini yang nawafil. Oke. Berikutnya bekal yang kelima adalah tasawuf bitaubah wal istighfar. Ya, ini bekal dengan taubat dan istighfar. Hmm. Kita jadikan Ramadan ini momen kita untuk mencari bekal, ya, dengan kita melakukan taubat dan istighfar. Mhm. Sebagaimana apa namanya Rasulullah SAW telah mengajarkan itu kepada kita. Rasulullah itu adalah manusia yang maksum, Mhm. yang sudah Allah jamin dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang itu diampuni. Mhm. Tapi Rasulullah walaupun orang yang maksum, terpelihara dari segala dosa, Rasulullah itu tetap istighfar. Istighfarnya sehari 70 sampai 100 kali. Itu Rasulullah. Ya. Dan amalan yang banyak mungkin orang-orang mukmin ini lalaikan atau abaikan adalah di waktu sahur. Hmm. Di ayat dari surat Az-Zariyat ayat 18, Allah SWT itu berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur beristighfarlah. Jadi waktu sahur, Mbak, ya. Mhm. Di samping mungkin kita menunaikan sholat tahajud atau hajat atau apa, Mhm. usahakan setelah itu istighfar. Banyak-banyak istighfar di waktu-waktu sahur. Karena ayatnya tadi jelas. Wastaghfir, wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur beristighfarlah. Ya. Apakah taubat itu hanya untuk orang yang berdosa? Tidak. Rasulullah tidak berdosa juga istighfar. Mhm. Ya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, ya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Ya, Mbak Putri, kalau pengen jadi orang yang beruntung, banyak istighfar. Mhm. Dengan istighfar permasalahan kita akan Allah selesaikan. Dengan istighfar rezeki kita akan Allah lancarkan. Oke. Ya. Baik. Dan banyak sekali manfaat dari istighfar. Oke. Di samping untuk membersihkan segala dosa-dosa kita, di samping itu Allah akan menjadikan kita sebagai orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia dan juga keberuntungan di akhirat. Ini bekal yang kelima. Di momen Ramadan ini, sahabat Rasi, mari jadikan kita sebagai momen untuk kita banyak bertaubat dan juga melakukan banyak membaca istighfar. Terutama istighfarnya adalah di sepertiga malam yang terakhir pada saat waktu sahur. Oke. Waktu sahur. Berikutnya, sahabat Rasi, yang keenam adalah tasawuf bil atiyah wal adkar, yaitu pembekalan dengan doa dan dzikir. Ya, bekal dengan doa dan dzikir. Ayat yang terkait dengan pembahasan ibadah Ramadan itu mulai dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Jadi ada 5 ayat ya, Mbak Putri, ya. 183, 4, 5, 6, 7. Hal yang menariknya di sini adalah di ayat 186. Ini ayat yang konteksnya atau kontennya, isinya itu keluar dari puasa, keluar dari Ramadan. Apa itu? Isinya terkait dengan doa. Ya. Ujibu da'wata idad da'ani. Ya. Dan jika jika engkau berdoa, niscaya aku akan kabulkan doa dari hambaku yang berdoa. Ujibu da'wati idad da'ani. Ya, Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya.
Artinya apa? Berarti ayat 186, ayat terkait dengan doa, pembahasan doa ada di antara pembahasan ibadah Ramadan. Artinya apa? Ramadan adalah sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk banyak-banyak berdoa. Berdoa dan berzikir. Ya, doa dan zikir. Ya, banyak doa, banyak zikir. Doa apapun. Jangan sampai kita menjadi orang yang lemah. Siapa orang yang lemah? Dokfun, orang yang lemah itu adalah orang yang paling malas, paling lemah dalam berdoa. Orang yang paling malas dalam berdoa, bahkan yang tidak pernah berdoa itu dikatakan orang yang paling lemah. Ya. Kalau kita agar tidak menjadi orang yang lemah, maka kuatkan, perbanyak doa-doa kita. Doa untuk urusan dunia kita, apalagi doa untuk akhirat kita, supaya nanti Allah masukkan ke dalam surga. Doa terus. Bahkan saking banyaknya doa itu ada ulama yang sebelum Ramadan itu sudah mendata, Mbak. Waduh, data doa. Di-list ya doanya. Di-list ya. Mbak Putri lakukan nggak ini? Iya, iya kadang dilakukan, kadang dilakukan enggak. ya. Kadang kan saking banyak doa kan kita ini nggak apa ya. Nje. Di-list nggak apa. Nanti di setiap sepanjang Ramadan ini kita doakan. Dan tidak akan pernah rugi orang yang berdoa. Kalaupun tidak dikabulkan, ya, Allah akan mengabulkan doa sepanjang hambanya itu tidak melakukan perbuatan dosa, tidak memutus hubungan silaturahim. Doanya itu yang pertama akan segera diistijabah, dikabulkan. Yang kedua, doanya itu diwujudkan dengan kenikmatan yang lain. Ya mungkin Mbak Putri itu berdoa yang sampai sekarang kok belum dikabulkan ya. Ya kita renungkan, oh iya dalam 1 tahun ini saya tidak pernah sakit. Bisa jadi doa yang kita panjatkan itu Allah tahu, engkau nak tak kabul nih, nanti engkau semakin jauh dariku. Maka dialihkan dengan nikmat yang lain, misalnya sehat, kita nggak pernah sakit. Ya. Atau yang ketiga, doa itu Allah simpan sebagai pundi-pundi amal kebaikan yang nanti akan Allah berikan di akhirat. Ya, ada orang nanti di akhirat yang heran, ditunjukkan amal pahala yang luar biasa sebesar Gunung Uhud. Mbak Putri sudah pernah melihat Bukit Uhud? Belum, mudah-mudahan nanti bisa umrah atau haji ya, di Makkah Madinah. Amin. Ya bisa city tour-nya bisa biasanya mesti mesti singgah di Bukit Uhud. Di Uhud ya, di Uhud. Ini luar biasa. Ya, luar biasa pada saat seorang hamba di hari kiamat itu terheran-heran ditunjukkan pahalanya kok segitu banyak, lalu tanya, itu pahala dari amal saya yang mana? Padahal amal saya itu nggak sampai seperti itu. Ternyata itu dari doa-doa yang engkau panjatkan di dunia yang belum dikabulkan sampai engkau meninggal dunia. Diwujudkan dengan amal. Ad-doa hiyal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau kita berdoa berarti kita sedang menjalankan ibadah. Kalau kita sedang menjalankan ibadah berarti kita mendapatkan pahala. Jadi pahalanya nanti di akhirat. Sehingga orang itu bercelutuk gini, andaikan saja doa-doa saya tidak dikabulkan di dunia, cukup dikabulkan di akhirat. Saking melihat besarnya pahala yang didapat di akhirat. Jadi dari 3 hal tadi, orang yang doa itu pertama langsung dikabulkan dalam waktu yang nggak lama. Yang kedua diwujudkan dengan kenikmatan lain. Yang ketiga disimpan di akhirat. Semuanya kan menguntungkan kita, Mbak. Tidak ada yang merugikan. Jadi jangan sampai kita lepas dengan berdoa pada Allah. Kalau kita doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat berarti menandakan hubungan kita dekat dengan Allah. Okay. Ya, ini. Baik, di samping itu dengan zikir juga, Mbak. Ya, perbanyak zikir. Ya. Masih ada waktu, Mbak ya? Masih. Masih Monggo ya. Ustadz, masih ada sedikit waktu. Ya. Berikutnya sahabat Rasi yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir adalah tasawuf berbekal dengan iktikaf. Ya, iktikaf. Mungkin kita karena dalih
kita bekerja, tidak bisa iktikaf sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah dan para sahabat itu iktikafnya Ramadan itu 10 hari terakhir Ramadan iktikaf. Bahkan Rasulullah pada saat tahun terakhir beliau hidup di dunia ini, beliau iktikafnya 20 hari. Ya, kalau kita tidak bisa iktikaf ngebleng seperti itu, paling tidak kita usahakan berapa jam pun di masjid kita berdiam diri niat iktikaf itu sudah iktikaf. Walaupun untuk Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Kita masuk masjid, nanti setelah sholat sunnah, ikut sholat jamaah, kemudian sholat sunnah ba'diyah, kemudian saya nanti akan baca Al-Quran paling enggak sampai 1-2 jam. Saya niat iktikaf di masjid, itu sudah dapat pahala iktikaf. Subhanallah. Iktikaf itu berdiam diri. Berdiam diri. Asal katanya artinya adalah berdiam diri iktikaf itu. Bukan berarti tidur, Mbak ya. Ya Ustadz ya, mengevaluasi termasuk diri, evaluasi, begitu ya. melakukan muhasabah, iktikafnya dengan zikir, baca Al-Quran, dengan wirid, dengan dengan doa, ini iktikaf. Atau dengan mendengarkan taklim, ya, mendengarkan pengajian, ini bagian dari iktikaf. Subhanallah. Ya, jadi kalau kita bisa melakukan 7 hal ini betul-betul bekal kita sudah luar biasa selama Ramadan ini. Betul, Mbak. Berarti tadi ada puasa, sholat malam, membaca Al-Quran, kemudian beribadah sunnah, taubat dan juga istighfar, doa dan juga zikir. Yang terakhir ada iktikaf. Mungkin ini karena waktunya mepet sekali, Ustadz mungkin bisa dikasih closing statement sekaligus, Ustadz. Terima kasih ya, Mbak Putri dan sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengajak pada sahabat Rasi sekalian, mari momentum bulan suci yang mulia ini, bulan suci Ramadan ini, kita jadikan momentum kita untuk banyak melakukan pembekalan. Pembekalan untuk rohani kita, dan insya Allah kalau rohani kita, ruhi kita ini kuat, mantap, ini akan mampu menjalani apapun kehidupan yang kita akan lalui pada bulan-bulan berikutnya. Pada saat iman kita kokoh, ruhiyah kita kokoh, menghadapi masalah itu terasa ringan. Tapi pada saat kita ini kondisi ruhaninya, ruhnya ini sedang jatuh, sedang tidak baik-baik saja, menghadapi masalah yang sedikit sudah stres. Ya. Sudah bingung, sudah putus asa, sudah menyerah. Tapi pada saat iman itu kokoh, ya maka menghadapi apapun cobaan, insya Allah akan terasa lebih ringan. Baik. Jadi momentum Ramadan ini cari bekal untuk ruqyah kita dengan 7 tadi. Apakah 7-7-nya harus dilaksanakan? Diusahakan. Kalau tidak, ambil beberapa yang kita mampu. Demikian Mbak Putri ya. Baik, terima kasih Ustadz Budi Setiawan sudah memberikan ceramah kepada kita mengenai 7 pembekalan. Kalau bisa kita lakukan semuanya ya sahabat Rasi. Dan kita tutup khidmat Ramadan hari ini. Terima kasih Ustadz sudah datang ke studio Rasi. Sama-sama Mbak Putri. Dan sahabat Rasi terima kasih juga. Dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih baru saja Anda ikuti khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.